Halo semuanya, masuk di akhir tahun 2025 ini, isu mengenai rendahnya rata-rata IQ nasional Indonesia di angka 78 masih sering memicu perdebatan panas. Ditambah lagi, hasil skor PISA kita selama bertahun-tahun seolah tidak mau beranjak dari posisi bawah. Bayangkan bertanya, why is it happening? Kenapa negara dengan bonus demografis sebesar ini seolah terjebak dalam krisis kognitif? Jawabannya bukan pada genetika kita, tapi pada cara otak kita diasuh di bangku sekolah. Selama ini, sistem evaluasi kita terlalu memanjakan LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Otak siswa hanya diminta untuk menjadi gudang penyimpanan data lewat hafalan, bukan mesin pengolahan data yang kritis. Hari ini, saya akan membedah bagaimana kebijakan pendidikan terbaru di tahun 2025 ini berusaha memutus rantai tersebut melalui pendekatan neuroscience dan taksonomi Bloom. Jika kita merujuk pada taksonomi Bloom edisi revisi, level kognitif tertinggi adalah menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Namun kenyataannya, mayoritas ujian kita masih berkutat di level mengingat. Ketika siswa hanya dilatih menghafal untuk mengajar nilai, yang bekerja hanyalah hipokampus, yaitu pusat memori jangka pendek. Sementara itu, prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk executive function seperti logika, pemecahan masalah, dan kontrol emosi akan tetap tertidur. Tanpa stimulus hot, sinapsis di otak tidak akan terbentuk secara kompleks. Inilah alasan mengapa skor IQ dan kemampuan kognitif kita nampak rendah, karena kapasitas otak siswa tidak pernah dipaksa bekerja hingga batas maksimalnya. Lalu langkah nyata apa yang sedang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita lanjut chapter 2. Di tahun 2025 ini, pemerintah melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 secara resmi memperkenalkan pendekatan deep learning sebagai penyempurnaan dari kurikulum merdeka. Kebijakan ini menekankan pada 3 aspek, mindful, meaningful, dan joyful. Tujuannya jelas, menggeser fokus dari materi yang luas tapi dangkal menjadi materi yang sedikit tapi mendalam. Bahkan sekarang sudah mulai diperkenalkan coding dan artificial intelligence di tingkat dasar. Namun, apakah masalahnya beres? Jujur saja, kita masih ada di tahap awal. Tantangan terbesarnya adalah kesiapan guru di lapangan yang masih terbiasa dengan metode ceramah dan ujian pilihan ganda yang dianggap membosankan. Kita masih butuh waktu untuk benar-benar mengubah cara otak siswa Indonesia bekerja. Lalu, apa solusi nyata yang dapat kita terapkan? Mengacu pada berbagai penelitian tentang neuroplastisitas, otak manusia sebenarnya sangat fleksibel dan bisa terus berkembang jika diberi stimulus yang tepat. Saya mengusulkan sebuah pendekatan evaluasi yang berbasis pada koneksi sinaptik. Berdasarkan studi mengenai brain-based learning, evaluasi seharusnya tidak lagi sekedar mengukur daya ingat, melainkan mengukur kekuatan koneksi antar sel saraf saat memecahkan masalah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Cara pertama yaitu evaluasi berbasis historial. Penelitian menunjukkan bahwa otak memproses informasi jauh lebih dalam ketika dihadapkan pada masalah kontekstual. Daripada hanya menguji rumus ekonomi secara abstrak, siswa coba diberikan data inflasi pasar lokal dan diminta merumuskan solusi. Ini nantinya akan memaksa prefrontal cortex untuk bekerja lebih ekstra. Lalu cara kedua yaitu AI Assisted Critical Thinking. Di era 2025, kita harus memanfaatkan AI sebagai metode debat dalam assessment. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mengkritisi jawaban AI dapat meningkatkan ketajaman analisis siswa, yaitu berada di level C5 dan C6 dalam taksonomi Bloom. Cara yang ketiga yaitu penghargaan pada proses logika. Kita harus mulai memberikan skor pada alur berpikir, bukan sekedar hasil akhir. Secara biologis, ini akan membangun growth mindset dan memperkuat sirkuit saraf untuk ketahanan mental dalam belajar. Angka IQ 78 bukan harga mati. Itu hanyalah potret dari sistem evaluasi yang belum optimal. Dengan kebijakan deep learning tahun 2025 dan penerapan taksonomi Bloom yang fokus pada HOT, kita punya peluang besar untuk mencetak generasi yang tidak hanya pintar dalam menghafal, tapi tajam dalam berpikir. Saya Danu, mari kita mulai perubahan ini dari cara kita mengevaluasi diri sendiri. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman videonya? Jadi tadi ya pembahasan kita mengenai rendahnya rata-rata IQ di Indonesia dan juga hubungannya dengan taksonomi Bloom, neuroscience dan juga kebijakan pemerintah. Nah, kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sebelum big thanks kepada Pak Ferry dan juga Pak Fitra selaku dosen pengaku mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mungkin itu aja dari saya. Kalau kalian suka silahkan like, kalau misalnya kalian tidak suka silahkan dislike aja. Sekian, assalamualaikum.